Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Masyaallah muslimin, Buletin Kafah edisi 374 berjudul Pelajaran Penting dari Suriah. Kaum muslimin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah mengguncangkan singgasana para taghut dan menghancurkan pilar-pilar para penguasa tiran. Salah satunya adalah rezim diktator dan zalim Bashar Assad di Suriah setelah berkuasa puluhan tahun. Bashar Assad adalah penerus ayahnya, Hafez Assad, yang memimpin Suriah dengan tangan besi sejak 1970. Artinya, keluarga Assad telah memerintah Suriah selama 54 tahun. Rezim ini dikenal sebagai salah satu pemerintahan yang paling represif di dunia, yang bertahan berkat dukungan penuh Barat, khususnya Amerika Serikat dan Rusia. Sejak awal kekuasaannya, rezim Assad menjadikan rakyat Suriah sebagai objek eksploitasi dan intimidasi. Selama puluhan tahun, rakyat Suriah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di bawah rezim Assad, ribuan orang anti rezim dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Di penjara banyak wanita muslimah yang diperkosa oleh aparat rezim hingga melahirkan anak tanpa jelas siapa ayahnya. Tidak sedikit kaum muslim yang menjadi syahid setelah bertahun-tahun menahan derita di balik jeruji. Namun demikian, sejarah juga membuktikan bahwa para penguasa diktator dan rezim yang zalim selalu berakhir dengan kehancuran yang tragis. Beberapa rezim yang diktator dan zalim ditawur oleh rakyatnya sendiri. Sebagiannya terusir dan terpaksa melarikan diri ke luar negeri seperti Bashar Assad. Kejatuhan dan kehinaan mereka tentu bukan hanya di dunia, ya. Di akhirat, azab yang pedih juga pasti menanti mereka karena kezaliman yang mereka perbuat di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuflihu zalimun. Sungguh orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Quran surat Al-An'am ayat 21. Rasulullah SAW juga bersabda, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sungguh kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi lain, umat Islam seharusnya mengambil pelajaran dari kesabaran dan keteguhan kaum muslim di Suriah. Meski menghadapi kekejaman yang luar biasa, rakyat Suriah tetap teguh dalam keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka tidak pernah menyerah dan putus asa. Mereka terus meneguhkan harapan untuk perubahan hakiki. Kesabaran dan pengorbanan mereka adalah teladan luar biasa bagi umat Islam di seluruh dunia. Orang-orang seperti mereka inilah yang Allah SWT beri penghargaan terbaik dengan karunia pahala yang tak terbatas sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Sungguh Allah memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala tanpa batas. Mana ayat ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Jaiziri, pahala untuk mereka itu tidak lagi ditakar, tidak ditimbang, dan tidak lagi dihitung karena amat banyaknya. Rasulullah SAW pun sangat takjub dan memuji orang-orang yang sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. In asobathu sarra'u syakara, fakana khairun lahu. Wa in asobathu darra'u sabara, fakana khairun lahu. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan bagi dirinya. Hal demikian juga dimiliki oleh
siapapun kecuali seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu pun baik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, namun kejatuhan rezim Assad di Suriah bukanlah akhir perjuangan. Revolusi Syam yang diberkahi harus dijaga dari pembajakan oleh tangan-tangan kafir barat, terutama Amerika Serikat dan Rusia. Mereka selalu berusaha mempertahankan dominasi mereka melalui solusi-solusi palsu, seperti negosiasi politik dan pemerintahan boneka yang tetap berlandaskan sekularisme. Karena itu kita tentu berharap dan menyerukan kepada para pemimpin mujahidin dari berbagai faksi, juga kaum muslimin di Suriah. Yang pertama, wajib bersatu. Jangan sekali-kali bercerai-berai. Mereka juga harus melebur bersama-sama umat. Satukan visi dan misi yang sama, yakni membangun institusi pemerintahan Islam yang hakiki, yakni khilafah Islamiyah, di atas puing-puing sekularisme. Jangan tergoda dengan alasan apapun untuk meneruskan sistem sekuler yang terbukti zalim dan gagal. Kedua, tetap teguh dalam keimanan dan selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh bersikap lemah di hadapan musuh-musuh Allah. Sebabnya jelas, Allah lah yang akan menghancurkan musuh-musuhnya melalui tangan orang-orang yang senantiasa teguh dengan keimanan kepadanya. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dulu, meski baru saja Rasulullah SAW mendeklarasikan negara Islam di Madinah, beliau SAW langsung menantang semua kekuatan yang berseberangan dengan Islam. Ini karena menegakkan dan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia adalah keharusan, bukan sesuatu yang bersifat sekunder. Karena itu meski negara Islam saat itu baru berdiri, yang tentunya masih lemah, masih membutuhkan pengorganisasian, pengaturan, pembangunan ekonomi dan sebagainya, serta masih belum memiliki kekuatan secara material, baginda Rasulullah SAW sebagai kepala negara saat itu segera mengumumkan keberadaan negara Islam itu dan menantang dunia. Beliau bahkan mengirimkan utusan kepada para penguasa Arab dan negara-negara besar yang kafir pada masa itu. Mereka diberi pilihan, masuk Islam atau tunduk di bawah kekuasaan negara Islam. Jika salah satu dari keduanya tidak mereka pilih, mereka diperang. Karena itu, saat ini pun ketika kaum muslim khususnya di Suriah memiliki visi dan misi untuk menegakkan Islam dan kekuasaannya secara nyata, mereka harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkan rencana jahat siapapun, termasuk negara-negara kafir barat yang bersekongkol melawan mereka. Mereka harus selalu yakin bahwa Allah SWT pasti akan melindungi mereka dari kejahatan negara-negara kafir. Tentu jika mereka tetap berpegang teguh dalam keimanan mereka dan dalam memegang prinsip-prinsip perjuangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Terkait hal itu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguh Allah akan membela orang-orang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat bagi mengingkari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 25. Awaradallahu alladziina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan penuh dengan kejengkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Ketiga, mereka harus nantiasa mewaspadai segala upaya makar barat, baik langsung maupun melalui tangan-tangan pihak lain, yang berupaya membajak dan membelokkan revolusi ke arah yang bertentangan dengan Islam. Revolusi Islam, revolusi yang terjadi jelas harus selalu diarahkan pada Islam, bukan dengan tetap mempertahankan sekularisme. Karena itu tak boleh ada negosiasi ataupun kompromi apapun dengan pihak-pihak
manapun termasuk asing atau barat yang notabene kafir, yang jelas-jelas tidak menghendaki Islam. Apalagi Allah SWT telah jauh-jauh hari memperingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama atau jalan hidup mereka. Kaum muslimin, apa yang terjadi di Irak, Libya, Tunisia, dan Mesir itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Betapa revolusi umat Islam dibajak sedemikian rupa oleh tangan-tangan barat kafir melalui kaki tangan mereka. Pada akhirnya yang terjadi hanyalah pergantian rezim lama ke rezim baru yang tetap sekuler dan tak kalah zalimnya. Contohnya Mesir. Jelas rezim Mesir saat ini hanyalah penerus rezim sekuler dan zalim sebelumnya yang ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Rezim Mesir saat ini pun tetap menjalin hubungan baik dengan Israel yang menjajah dan membantai kaum muslimin Palestina. Tetapi mereka tetap melayani kepentingan negara kafir barat yang nyata-nyata memusuhi Islam. Seperti Amerika Serikat juga tetap memusuhi berbagai kelompok umat Islam yang menghendaki penerapan syariat Islam secara kafah di negerinya. Rezim diktator Mesir ini juga terjadi seperti di dunia Arab ya, dan sejumlah negeri Muslim lainnya. Bisa bertahan karena dukungan penuh Barat, khususnya Amerika Serikat dan Rusia. Oleh karena itu sangat naif jika umat Islam dan para pemimpin mereka, khususnya di Suriah saat ini, menerima solusi politik dari Barat. Solusi ini pasti hanya akan memperpanjang penderitaan. Kaum muslimin, rakyat Suriah khususnya, juga umat Islam pada umumnya di seluruh dunia, termasuk negeri ini tentu harus selalu menyadari bahwa perubahan hakiki hanya bisa terjadi melalui tegaknya syariat Islam secara total dalam semua aspek kehidupan. Sistem sekularisme yang menjadi akar penderitaan umat harus dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Sistem pengganti yang sesuai dengan tuntunan Islam tentu adalah sistem Islam itu sendiri, yakni khilafah Rasyidah, berdasarkan manhaj kenabian. Semua ini wajib diperjuangkan. Tentu dengan meladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Tidak lain dengan dakwah fikriyah, dakwah pemikiran, dakwah sia-sia atau dakwah politik, dan tanpa kekerasan atau launfiyah. Seraya terus menggalang nusrah dari ahlul quwah. Terakhir, apa yang terjadi di Suriah juga pernah terjadi di Irak, Libya, Tunisia, Mesir, dan lainnya. Harus menjadi peringatan bagi para penguasa muslim, termasuk di negeri ini, bahwa kezaliman terhadap rakyat hanya akan membawa kehancuran. Karena itu penguasa harus adil dan menyayangi rakyatnya. Hanya saja tentu keadilan sejati hanya mungkin tercipta saat penguasa menerapkan syariat Islam secara kafah, secara sempurna dalam semua aspek kehidupan. Keadilan mustahil terwujud sampai kapanpun jika penguasa tetap mempertahankan sistem sekuler sebagaimana yang terjadi hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin yang Allah muliakan, demikian isi Buletin Kafah edisi 374 berjudul Pelajaran Penting dari Suriah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.